Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahir Ahmad 07, channel yang membahas seputar warung dan toko sembako. Semoga menjadi referensi bagi para pemula yang ingin buka usaha atau membuka warung di rumah, atau ibu rumah tangga yang ingin mencari kesibukan. Oke, pertama-tama, toko atau warung kita agar ramai pembeli, yang perlu kita lakukan adalah mencari tempat yang strategis. Kalau emang ada di pinggir jalan itu lebih bagus. Kalau bisa tempat kita sendiri yang berada di pinggir jalan itu lebih bagus lagi, karena kalau kita menyewa atau mengontrak juga sekarang harganya lumayan. Jadi manfaatkan tempat yang ada di rumah kita atau di garasi atau di teras rumah, nggak apa-apa, yang penting letak toko kita itu strategis, karena letak yang strategis akan mempengaruhi orang tahu kita menjual sembako. Karena kalau kita di dalam gang rumah kita, ya orang yang mungkin yang tahu sedikit, jadi kita agak kurang perkembangannya. Yang kedua, yang ingin membuka warung sembako adalah modal. Modal sih sebenarnya bukan hal pokok, tapi modal itu seadanya aja dari kita. Kita jangan sekali-kali membuka usaha dengan meminjam atau bukan meminjam, ambil kredit dengan bunga yang tinggi, karena kemampuan kita untuk membayar itu ya mungkin kalau buka pertama kan kita harus cari pelanggan dulu. Jadi nanti takutnya kalau dari awal kita udah minjem, takutnya kita nggak bisa mencicilnya, malah kepikiran, malah nggak tenang jualannya. Jadi ya dari modal itu modal seadanya aja. Di modal 100.000, 200.000, 300 bisa. Yang penting kita niat buka. Pertama ciki-ciki dulu nggak masalah. Yang penting jajaran anak kecil itu aja, apa minuman pop ice kayak tea juice kayak gitu bisa. Karena modal awal itu sebenarnya nggak menentukan, yang menentukan paling lihat. Yang kemudian kita bikin nama toko ya yang sederhana aja. Misalnya seperti saya, karena nama anak saya Jaira, saya panggil Toko Jahira. Ya kalau yang lain terserah, hitungannya ada yang nama toko Berkah, toko Sinar, atau apa aja. Yang penting ya orang gampang ingatnya. Jangan panjang-panjang, jangan, kalau orang malah ntar bingung kalau kepanjangan. Kemudian yang perlu kita persiapkan ya, untuk membuka warung sembako ada kelengkapan barang. Kelengkapan barang itu harus menjadi prioritas, karena kalau variasinya sedikit kita juga nggak bisa menjual ke konsumen. Mendingan ada barangnya walaupun 1-2 piece tapi banyak macamnya. Jadi jangan langsung buka warung itu langsung dus-dusan, kan kita belum tahu yang laku yang mana. Yang penting barangnya ada dulu, berapa piece, nanti kan dengan jalannya waktu kan pasti akan terlihat mana yang jadi fast moving, mana yang agak slow moving. Untuk yang fast moving kita bisa perbanyak, tapi kalau yang slow kita belinya sedikit aja. Nah, setelah barang-barang yang kita pajang itu ada, kita matok harganya jangan terlalu mahal. Kita kalau misalnya baru buka warung itu paling enggak harganya
berendah sedikit dari toko sekitar kita. Kenapa hal itu dilakukan? Karena untuk memancing pembeli baru ke tempat warung kita. Karena dengan selisih Rp500 aja, kadang konsumen juga pembanding terbaik. Oh, di sini warung ini harganya segini, lebih murah ya daripada warung sebelah. Nah, itu mungkin akan menjadi referensi untuk ya kembali lagi ke warung kita. Jadi harganya kalau bisa lebih rendah sedikit, jadi kita ngambil margin keuntungannya jangan terlalu banyak karena kita baru awal membuka warung. Kemudian kita kalau memilih barang atau membeli barang-barang untuk keperluan warung, kita harus memilih agen atau distributor yang lebih murah. Ya, kita bisa perbandingkan. Kalau misal kita ke pasar ada tempat distributor 1 atau 2, biasanya kalau yang lebih ramai itu biasanya lebih murah, karena kan selisih 500 aja kan pasti pedagang udah tahu, oh ini lebih murah, di lebih murah. Kalau kita ke distributor di pasar pasti kelihatan deh, itu yang ngantri belanja banyak dibandingkan dengan distributor yang harganya agak mahal. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga selisih dari distributor tersebut. Kemudian yang terakhir, pelayanan. Pelayanan kita harus ramah dan pembeli ada raja. Jadi setiap keinginan konsumen kita harus perlakukan dengan baik dan harus senyum, karena senyum itu membawa berkah. Ya,